Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Fuad ingin mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang ada di pertemuan 7. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir? Pertanyaan kedua, mengapa meskipun neraca perdagangan surplus transaksi berjalan Indonesia tetap defisit? Yang ketiga, bagaimana dampak defisit transaksi berjalan terhadap kestabilan nilai tukar dan cadangan devisa? Yang keempat, apa peran FDI dan portofolio dalam menyeimbangkan neraca pembayaran Indonesia? 5. Kebijakan apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit jasa dan menjaga arus investasi asing tetap stabil? Yang keenam, bagaimana Indonesia bisa meningkatkan daya saing ekspor jaya agar neraca tidak defisit terus-menerus? Jawaban yang pertama, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa faktor utama. Yang pertama, kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintah mendorong pengelolaan komoditas seperti nikel, bauksit, dan timah di dalam negeri, meningkatkan nilai tambah ekspor dan daya saing produk Indonesia. 2. Diversifikasi produk ekspor. Indonesia tidak hanya mengandalkan komoditas mentah, tetapi juga meningkatkan ekspor barang manufaktur seperti kendaraan bermotor dan peralatan elektronik. Yang ketiga, permintaan global yang stabil. Negara mitra dagang utama seperti India dan Amerika Serikat menunjukkan permintaan yang kuat terhadap produk Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap surplus perdagangan. Yang keempat, penurunan impor. Impor Indonesia mengalami penurunan, terutama pada barang konsumsi dan barang modal yang membantu memperbesar surplus perdagangan. Itu jawaban yang kedua. Meskipun neraca perdagangan surplus transaksi berjalan Indonesia tetap defisit karena adanya defisit pada neraca jasa atau seperti pembayaran jasa transportasi dan pariwisata. Neraca juga mendapatkan primer, bayar dividen, bunga investasi luar negeri, dan transfer unilateral atau pengiriman uang tenaga kerja. Jadi surplus perdagangan tidak cukup menutup keluarnya aliran dana dari komponen lain dalam transaksi berjalan. Jawaban nomor 3, defisit transaksi berjalan dapat menekan nilai tukar karena kebutuhan valuta asing meningkat untuk membiayai defisit, sehingga mata uang domestik melemah, dan selain itu defisit yang terus-menerus bisa mengurangi cadangan devisa karena digunakan untuk menstabilkan nilai tukar dan membayar kewajiban luar negeri. Yang keempat, jawabannya FDI atau Foreign Direct Investment dan investasi portofolio memainkan peran penting dalam menyeimbangkan neraca pembayaran Indonesia. FDI mendukung surplus transaksi modal dan finansial dengan meningkatkan investasi langsung, khususnya di sektor manufaktur dan infrastruktur. Aliran yang masuk FDI yang stabil memperkuat cadangan devisa dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi portofolio berkontribusi melalui pembelian surat berharga negara atau SBN dan saham yang meningkatkan aliran modal asing, memperkuat posisi cadangan devisa. Misalnya pada triwulan 1 2023 aliran yang masuk investasi portofolio mencapai $3,0 miliar, mendukung stabilitas nilai tukar dan menurunkan yield obligasi pemerintah. Jawaban nomor 5, pemerintah bisa melakukan kebijakan berikut. Yang pertama, mengembangkan sektor jasa domestik seperti pariwisata, transportasi, dan teknologi informasi untuk meningkatkan ekspor jasa. 2, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja yang ditawarkan lebih bernilai tinggi. Yang 3, mempermudah regulasi dan insentif investasi asing untuk menjaga arus FDI dan portofolio tetap stabil. Yang keempat, memperkuat kerjasama internasional dan promosi investasi. Yang kelima, meningkatkan infrastruktur pendukung jasa agar pelayanan lebih efisien dan menarik investor. Untuk jawaban terakhir yang nomor 6, Indonesia bisa meningkatkan daya saing ekspor jasa dengan yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, mengembangkan infrastruktur digital dan teknologi informasi. Yang ketiga, memperluas pasar jasa lewat perjanjian perdagangan internasional. Yang keempat, mendorong inovasi dan adopsi teknologi di sektor jasa. Yang kelima, meningkatkan layanan pariwisata dan transportasi yang ramah dan berkualitas. Sekian, terima kasih.